kayak bebannya berat banget, Ratu. Ketakutan aku adalah ketika nanti Aceh terjadi tsunami lagi dan Jogja, Jakarta. Aduh, berat. Ada yang masuk lagi. Ini gede amat ini. Bahkan secara pada saat kita lagi off air tadi ya, Ratu menyebutkan Bogor. Bogor tadi bilang lagi teriak-teriak nih di detik ini ya. Apa yang terjadi sama Bogor? Banjir besar dan longsor. Bogor. Apa yang Ratu lihat? Maksudnya seperti apa? Kan Bogor itu kan daerah dataran tinggi. Ya, Banjirnya gimana? genangan air, banjir bandang, dan juga angin kencang. Apakah ini akan berdampak ke Jakarta juga? Ya, Apakah Jakarta akan mengalami bencana alam yang semasif di Sumatera? tidak. Tidak. Tapi terendam. Banjir. Oke. Ada nggak sih cara benar-benar untuk, kan Ratu bilang kalau kita harus menjaga alam segala macam di situasi seperti ini nih, supaya Sumatera tidak lanjut bencananya. Ada nggak sih yang harus dilakukan? Istighosah. Istighosah. Rame-rame bersama dengan masyarakat itu ya? Ya, kita semua. Termasuk sebenarnya para pemimpin. Ruatan massal. Para pemimpin. Mungkin nggak ya itu terjadi? Allahu a'lam bishawab. Karena Ya, maksudnya si pemimpin-pemimpin ini mau nggak ya mereka melakukan istighosah atau ruatan massal misalnya? Karena ya banyak dari mereka juga yang percaya nggak percaya kan. Tapi untuk dalam hal ini adalah paling penting adalah gimana caranya untuk bisa menyetop rentetan bencana yang hari ini terjadi dan yang akan terjadi ya Ratu. ya, Ada hal lain yang Ratu masih simpan nggak sih? Yang Ratu lihat yang sebenarnya sangat membuat takut banget gitu. Dari semua ini ada satu hal yang mungkin Ratu sangat takutin yang selama ini masih Ratu simpan yang belum diomongin. apa ya? Karena kayak bebannya berat banget Ratu. Yang aku takutin cuman Aceh sih. Aceh ya? Itu aja, dan aku selalu ke-connect-nya ke sana. Maka itu tadi ketika Aceh terdampak, maka Jogja juga harus siap-siap. Maka ketika Jogja terdampak, maka Allahu a'lam bishawab, aku juga ngeliat kalau aku bilang ini adalah sebagai pembuka dari kehancuran zaman. Kehancuran zaman. Aceh dan juga Jogja kunci berarti ini ya. Ratu takut gak sih? Maksudnya punya kemampuan gini kan bukan kemampuan yang bisa melihat masa depan, melihat sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang tidak baik-baik ya. Kalau kita tahu yang akan datang terjadi hal-hal yang baik kan kita seneng ya. Cuma kan ditunjukin karena hal-hal yang sampai dengan hari ini bukan hal-hal yang baik banget gitu. Beban nggak sih? Maksudnya seberat apa Ratu ngejalanin hidup Ratu? Kalau dibilang beban, pasti beban. Satu adalah banyak gak enaknya ya. Ketika kita melihat bencana seperti itu yang sangat besar, kita nggak bisa berbuat apa-apa karena kita hanya manusia biasa. Bahkan waktu aku habis podcast yang pertama di sini, aku sempat bilang sama ibu juga, WA, Bu, aku takut gini-gini. Aku sempat, ini aku lagi ngerasain kayak beban, terus ada perasaan sedih, terus mau nangis. Aku ngerasain bencana itu dari sejak waktu pulang dari podcast ini, terus langsung aku tadi ngomong apa ya? Karena kadang-kadang kalau aku bicara seperti itu kan kayak di luar kesadaran aku gitu Mas. Jadi kayak aku kadang-kadang kalau udah ngomong tuh, tadi aku ngomong apa? Nggak sadar. Bahkan ini aku barusan tadi juga
aku dibayangin daerah Kalimantan juga akan terdampak longsor dan juga banjir besar. Salah satunya kan memang biasanya karena manusia ini tidak bisa menata alam dengan baik, merawat alam dengan baik karena banyaknya keserakahan, banyak pohon ditebang, diganti sama sawit dan sebagainya gitu. Bukan berarti sawit itu jelek ya, sawit itu tetap bagus kok. Cuma kalau dikelola dengan baik sambil menjaga ekosistem juga akan jadi lebih baik lagi. Salah satu hal potensi bencana yang akan terjadi di Jakarta itu adalah ketika di daerah Jakarta Utara air laut itu lebih tinggi dibandingkan daratan. Dan sudah akan terjadi. Iya kan? Apakah ini juga salah satu tanda ya bahwa Jakarta akan tenggelam? Iya, itu aku lihat dari 3 atau 4 tahun yang lalu. Ya, makanya aku bilang tadi ketakutan aku adalah ketika nanti Aceh terjadi tsunami lagi dan Jogja, Jakarta. Ratu, sekali lagi buat kami dan teman-teman Halo Misteri, semua teman-teman yang nonton hari ini tuh ada banyak banget kekhawatiran yang sebenarnya harusnya tidak terjadi ya. Banyak banget orang sekali lagi di episode yang sebelumnya ngebully Ratu, tapi banyak juga yang mendukung ya, yang sangat pengen ketemu Ratu, pengen ngobrol segala macam, ada banyak banget tuh yang komen. Ada juga yang DM ya, mau ketemu sama Ratu ya, dan sebagainya gitu. Bisa nggak sih Ratu, kan waktu itu di episode yang sebelumnya Ratu bilang kalau kadang apa yang kita ucapkan bisa kejadian gitu ya. Bisa nggak sih kalau misalnya Ratu justru mengucapkan karena lebih dekat sama yang penguasa hidup, Ratu negoin gitu supaya ini nggak terjadi gitu? Allahua'alam bishawab ya Mas, karena aku juga bukan Tuhan. Balik lagi, aku cuman diberikan penglihatan seperti itu. Aku juga nggak tahu kenapa harus aku. Sebenarnya ada beberapa langkah juga yang pernah aku lakukan dengan aku berziarah kemarin itu, sempat ke Gunung Muria. Kita mendatangi tempat-tempat Wali Songo dan juga beberapa tempat yang berkaitan dengan leluhur saya, dan di situ kita tawasul. Dan tentunya juga kepentingannya adalah untuk supaya tidak adanya bencana yang lebih besar untuk umat manusia. Dan bahkan aku juga mendatangi Pelabuhan Ratu, dan aku juga jawabannya tetap sama, yaitu pemimpinnya. Yang mereka bicarakan dan selalu aku mendapatkan jawabannya bahkan di sepertiga malam aku adalah ya pemimpinnya. Pemimpin ini kan banyak ya Mas ya. Kalau aku bilang pemimpin ini banyak, presiden pun kalau misalnya tidak memiliki menteri atau anggota DPR itu juga tidak bisa berjalan suatu pemerintahan. Yang aku lihat di sini adalah yang harus diperbaiki pemimpin yang ada di daerah. Banyak hal atau perilaku di sini yang dilakukan oleh pemimpin daerah sendiri ini yang memang kalau aku bilang lebih sebagai pemimpin daerah kan harusnya menjadi suara untuk rakyat. Tapi kita lihat di sini ada beberapa peristiwa di daerah yang sangat memilukan dan pemimpin ini lebih memilih untuk diam. Jadi kalau aku bilang jawaban aku di sepertiga malam pemimpinnya. Ratu kan ngomong-ngomong soal pemimpin-pemimpin gini juga, bahkan di periode-periode sebelumnya kan pernah secara spesifik menyebutkan pemimpin daerah mana gitu ya. Pernah ada teror nggak sih, Ratu? Sering. Seperti apa terornya? Ya kadang-kadang di telepon, terus aku kan kalau misalnya telepon nggak ada nama aku nggak pernah angkat gitu kan. Jadi paling aku berasumsi kalau bisa itu pasti WA. Ada beberapa WA tuh ancaman jangan terlalu ikut campur, jangan terlalu berani. Tapi kalau aku kan di sini adalah ya aku cuma menyampaikan apa yang memang disampaikan di sepertiga malam aku. Aku percaya kok ketika kita punya niat baik dan kita juga tujuannya baik, bahkan ini adalah suatu pesan. Karena tidak semua orang juga artinya diberikan kepercayaan untuk bisa menyampaikan pesan yang baik. Balik lagi kepada manusianya, kalau memang dia misalnya bisa menerima kritikan, berarti orang itu juga mau baik.
gitu. Artinya kan ini adalah suatu kalau seorang pemimpin bisa menerima kritikan itu adalah untuk kebaikan dia dan juga untuk karir dia juga istilahnya akan lebih bisa disukai oleh masyarakat, bahkan akan ada yang namanya sinergi dengan alam semesta dan akan juga dijadikan dia itu jadi pemimpin yang memang benar-benar bisa mendamaikan dan mensejahterakan masyarakat dan itu akan menjadi ibadah buat dia. Mudah-mudahan ya banyak pemimpin daerah terutama yang tergerak untuk sekali lagi tidak hanya untuk memperkaya dirinya dia sendiri tapi juga untuk mensejahterakan dan menjaga alam sekitarnya, terutama di daerah yang dia pimpin gitu. Terakhir, Ratu, ada yang Ratu pengen omongin nggak sih? Sesuatu yang, karena gini, tadi pas Ratu datang, Ratu langsung, tadi apa yang namanya semedi nggak sih? Atau apa tadi? Nggak tahu, aku juga nggak ngerti tadi tiba-tiba dibangunin aku nggak sadar. Iya, karena tadi pas datang di luar, Ratu udah merem, udah bersemedi, udah berdoa gitu ya. Terus tadi suami juga bilang ketawa-ketawa dia, tuh kan pada datang kan, ayo tawasul. Lalu suaminya juga bilang gitu kan. Terus Ratu juga bilang pertama kali duduk di sini, Ratu bilang, wah sekarang lagi pada datang nih, pada kesini nih segala macam. Apa yang terjadi sebenarnya? Ada apa ini? Di sini tuh ada apa? Aduh gimana ya, jadi sebenarnya dari tadi juga kan, sebenarnya dari semalam ya ada beberapa yang datang ke rumah berkaitan dengan pakunya Tanah Jawa dan nyambung dari Tanah Jawa ini juga tentunya nyambungnya ke Merapi, kemudian nyambungnya juga ke Gunung Tidar sama Laut Selatan dari semalam juga dan bahkan tadi dan juga ini tanda hujan datang adalah ada yang datang kayaknya mau memberikan pesan sih sebenarnya. Kok aku jadi takut ya. Eksklusif Media Lone Mystery. Ratu mendapatkan sebuah pesan yang mungkin bisa langsung di-share ke teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putu-putuku, anak-anakku, sing mula waspada, kencengno akidahmu. Bumi iki wis duwe, ora iso nahan amara ambisine menungso. Alame wis rusak, prilakune wis rusak, lali padha lali karo sing Gusti kang dumati. Wong sing sugih nambah sugih, wong sing melarat nambah rekoso. Yen pimpinane ora iso dadi tumindak sing bener, rakyat rekoso. Mulane Gusti maringi bencana. Jayabaya sadhep alonake janji, rusake alam,
rusak manungsa mergo rusak pimpinane. Dadi wong sing kudu nututi akidah tuntunane Kanjeng Gusti. Dunya iki mung sak mentara, akhiratmu sing bakalan nututi dunya. Delok ana kono gunung-gunung wis padha kabeh nyemburna api amarah. Banyu iki tak ubyak-ubyak marga manungsa wis ora kena dituturi. Dudu goleki Gusti Allah, golek ini sugih, golek ini jin perkayangan. Akeh wong sing padha lali marang Gusti Allah. Akeh wong sing ora kenek dituturi. Mula wali jaman balik ning jamane Nabi. Sepuluh tahun neng ngarepan manungsa bakal diganti. Apa isa nututi? Alam iki mergo rusak. Gusti Allah maringi rencana. Mulane gage, mulane do tobat. Pirang-pirang jaman menungso dijajah saka ambisi. Tahun ngarep delok ana akeh raja-raja ngadeg yen negara iki ora iso ditututi. Turunan para raja bakalan ngadeg mimpin daerah dhewe. Aja nganti ilang. Tahun ngarep akeh penyakit, akeh wong mati, akeh kiai padha ora iso nututi, duwe ilmu tapi tetek akale, ora iso dipercaya kabeh. Mung sliramu awakmu dhewe karo Gusti Allah sing iso mbok percaya. Akeh wong kafir, munafik, musyrik percuma dening tanah Jawa iki dipasrahake nanging manungsa akeh lali. Sing digoleki para jin, para iblis dudu kawula ning Gusti. Ajaran-ajaran sing biyen diajarke leluhur didadekno tumindak sing ora bener. Mulane bencana iki bakalan terus nututi, bakalan terus nenggelemake desa-desa sing akeh kutukan, desa-desa
sing akeh kemusrikan.